Ya, video kali ini kita mau belajar tentang laju reaksi. Di sini saya ambilkan materi dari materinya materi 78 ya. Nah, rangkumannya dari sini aja. Ini rangkumannya bagus. Laju reaksi yang perlu kalian pelajari, pertama, kalian ingat tentang kemolaran. Karena nanti dalam konsep laju reaksi itu besaran yang digunakan adalah molar. Ya, kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dari tiap liter larutan atau gas ya. Jadi kalau dirumuskan ini ya, M sama dengan N per V. Untuk keterangan bisa baca sampingnya. Kemolaran juga bisa dicari dengan rumus ini. Ini kalau diketahuinya kadar zat. Kalau ada kadar zat kita bisa pakai rumus yang bawah. Jadi rho massa jenis larutan kalikan K itu persen kadar. Persennya udah nggak usah ditulis lagi, kalikan 10 dibagi dengan massa molar. Terus berikutnya bisa berlaku juga rumus yang pengenceran ini, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 ya. Jadi pertama kalian harus tahu banget kemolaran ya, karena yang dipakai adalah besaran molar. Nah, kemudian laju reaksi. Kita masuk ke laju reaksi. Laju reaksi itu apa? Laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi. Namanya aja laju ya, berarti kan kelajuan atau kecepatan proses terjadinya reaksi. Sehingga reaktan habis dan berubah jadi produk. Nah, perbandingan laju reaksi dari suatu reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Laju reaksi merupakan perubahan jumlah molar tiap satuan waktu. Nah, molarnya siapa? Nah, molarnya tiap zat yang bereaksi. Ya, nanti akan kita bahas di bawah, ada lagi nanti. Dalam laju reaksi, nah di laju reaksi ini ya penting ya, akan terjadi pengurangan konsentrasi zat reaktan. Dan sebaliknya, akan terjadi penambahan konsentrasi zat-zat produk. Jadi yang kiri atau reaktannya itu akan berkurang, yang kanan atau produknya itu akan bertambah. Urutan pengamatan dari yang termudah dilakukan untuk mengamati laju reaksi. Laju reaksi itu paling mudah diamati dari laju pembentukan gas dengan mengumpulkannya ke tempat lain lalu diukur. Kedua, melalui pengendapan zat. Ya. Kemudian laju reaksi diamati sampai reaksi padat hilang. Yaitu urutan pengamatan kalau kalian di lab. Laju reaksi pada suatu reaksi yang terjadi melalui beberapa tahap. Tahap yang dijadikan acuan itu adalah yang berjalan lambat. Karena kalau lambat itu kan mudah diamati. Jadi nanti kalian akan menemui misal ada laju reaksi untuk beberapa reaksi, ada keterangan cepat, lambat. Nah, yang bisa diamati itu yang lambat. Laju reaksi akan dicatat per interval waktu tertentu. Laju reaksi makin lama akan makin kecil nilainya. Karena apa? Tadi kan reaktannya akan semakin berkurang. Ya, pada akhirnya akan bernilai 0. Nah, sedangkan jumlah produknya akan bertambah dan akhirnya bernilai tetap. Sekarang sudah mentok. Gitu ya. Contoh pembakaran suatu senyawa, tercatat gas X tiap menitnya ya. Menit ke 0 itu masih hasilnya 0. Menit ke 1 hasilnya 10. Menit kedua hasilnya 19. Menit ketiga hasilnya 26. Menit keempat hasilnya 32. Menit kelima 35, ke-6 35, ke-7 35. Nah, artinya ini sudah mentok. Sudah mentok, volume terakhir itu memang cuma ada 35. Nah, dari contoh ini kita bisa hitung laju reaksinya ya. Untuk yang menit pertama. Menit pertama jika diamati itu akan ada volume 10. Sehingga 10 kita kurangi 0. 0 ini artinya pada menit ke 0. Nah, dibagi dengan waktu yaitu menit ke 1 kurangi menit ke 0. Sehingga hasilnya 10 cm3 per menit. Kemudian saat menit kedua diamati ada 19, dikurangkan dengan menit pertama ya, jadi 19 kurangi 10. Terus menit kedua kurangi menit ke 1 sehingga diperoleh 9 cm3 per menit. Dan seterusnya. Nah, ini hingga menit ke 3 itu ada data di sini.
Jadi kita bisa rata-rata laju reaksi rata-rata selama 3 menit tadi itu kita jumlahkan 10 tambah 9 tambah 7, hasilnya adalah 26. Kita bagi dengan 3 menit pertama. Nah, rata-ratanya adalah 8,67. Itu rata-rata selama 3 menit. Nah, yang bawah ini laju reaksi rata-rata total itu adalah dari menit ke 0 sampai menit ke 7. Bisa kalian coba ya, nanti dari menit ke 0 sampai ke 7 laju reaksi rata-ratanya akan diperoleh sekian. Nah, sekarang ada ungkapan untuk laju reaksi. Laju reaksi itu diungkapkan dengan menggunakan rumus dan perbandingan koefisien reaksi. Nah, seperti apa itu nanti? Kita lihat di bawah nanti ya. Laju reaksi berikutnya, laju pengurangan konsentrasi reaktan. Ingat tadi reaktan akan berkurang. Dan laju pertambahan konsentrasi produk bertambah. Sehingga kalau ini tadi yang reaktan kan pengurangan ya, itu akan diberi tanda negatif. Sedangkan produk kan akan terjadi penambahan sehingga diberi tanda positif. Nah, contohnya kayak gini nih. Perhatikan yang ini. Untuk AB ini disebut reaktan, CD disebut produk. Sehingga untuk lajunya reaktan itu akan terjadi pengurangan ya. Ini pengurangan. Tandanya di sini minus. Oke, ngerti ya? Kemudian untuk produknya adalah C sama D. Perhatikan C sama D. C sama D ini akan terjadi penambahan. Nah, tandanya positif. Oke. Nah, terus ini apa toh yang di dalam kurung siku ini? Dalam kurung siku itu artinya molaritas. Ya. Jadi ini ya, ungkapan laju reaksi itu seperti ini. Nah, kemudian dalam perbandingan koefisien reaksi seperti ini ya. Kita bisa bandingkan koefisien reaksi, koefisien A banding koefisien B kalikan VB. Nah, maksudnya gini aja dari contoh ini. Oke. Perhatikan itu. Nah, untuk N2O5 itu punya koefisien 2. NO punya koefisien 4. O2 punya koefisien 3. Di sini diketahuinya adalah laju pembentukan NO. NO yang ini ya. Itu adalah 5 molar per sekon. Kalau kalian suruh nentukan N2O5 dan O2 berapa, caranya gimana? Nah, pertama untuk lajunya N2O5. Lajunya N2O5 yang ditanyakan itu adalah 2. Yang diketahui koefisiennya 4. Nah, jadi 2/4. 2/4 kalikan yang diketahui tadi 5 molar per sekon. Gitu ya. Untuk oksigen itu kan tadi ini ya 3 ya. 3/4 karena yang diketahui tetap si NO. 3/4 kalikan 5. Oke. Nah, kayak gitu ya. Bisa dengan perbandingan koefisien. Paham? Ada 2 cara, yaitu bisa dengan selisih dari molaritas, bisa dari perbandingan koefisien, tergantung apa yang diketahui. Nah, untuk persamaan laju reaksi, nah ini ya, ini persamaan laju reaksinya itu bentuknya seperti ini. V sama dengan K kalikan molaritas atau konsentrasinya A pangkat X kalikan konsentrasi B pangkat Y. Nah, X sama Y itu apa? Itu nanti disebut orde reaksi atau tingkat reaksi. Nah, kalau X plus Y nanti itu disebut orde reaksi total. Oke. Nah, kemudian kita harus tahu orde reaksi itu apa? Orde reaksi itu adalah pangkat konsentrasi ya, pangkat konsentrasi ini kan X sama Y ini. Pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Orde reaksi tidak ditentukan dari koefisiennya loh ya, tapi dari data eksperimen. Jadi kalau ini tadi ada 2, 4, 3, nah itu bukan pangkatnya. Nanti orde reaksi itu ada dari percobaan. Orde reaksi biasanya merupakan bilangan bulat positif, namun dapat bernilai pecahan 0 atau negatif. Ya bisa. Jadi bilangan bulat ya, bilangan bulat. Orde reaksi itu bilangan bulat.
Order reaksi total adalah penjumlahan order reaksi seluruh reaktan. Nah, tentukan order reaksi total dari persamaan laju berikut. Nah, jadi ini ada 4 contoh persamaan laju reaksi. Kalian suruh tentukan ordernya. Yang pertama ini ya, V sama dengan K kali A pangkat 1, B pangkat 1. Nah, ini 1 tambah 1, ini order totalnya adalah 2. Nah, ini 1, di sini min 1 kan? Berarti order total 1 tambah min 1. Terus ini ada 2 sama 1. Berarti kalau di total 3. Di sini min 2 sama 1. Berarti kalau di total min 1. Ya, jadi itu order reaksi total tuh kayak gitu. Kemudian macam-macam order reaksi, nah itu bisa digambarkan lewat grafik ya. Secara umum total order reaksi itu bisa 0. Kalau 0 tuh grafiknya lurus gini, konstan. Kemudian bisa order reaksi 1, nah ini linear gini. Bisa juga kalau 2, melengkung seperti ini. Oke, itu tentang order. Nah, sekarang konstanta. Konstanta laju reaksi itu yang mana toh? Konstanta itu yang K ini loh ya. Konstanta laju reaksi atau tetapan laju reaksi adalah harga tetapan yang harganya bergantung pada jenis reaksi, suhu, dan katalis. Harga konstantanya itu apa? Berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Awas, terbalik dengan waktu, tapi berbanding lurus dengan perubahan suhu. Satuan untuk konstanta laju reaksi. Nah, sebenarnya ini bisa dicari ya. Untuk order 0. Nah, untuk order 0 itu kan gini. V sama dengan K kalikan A gini. Nah, karena ini order 0. Order 0 itu kan artinya 1 ya. Nah, padahal kesatuannya V itu kan molar per sekon. Nah, sehingga satuan K untuk order 0 adalah molar per sekon, seperti itu. Nah, kalau untuk order 1, kalau order 1 mikirnya kan gini. V itu sama dengan K kalikan molaritas pangkat 1. Padahal V itu kan molar per sekon. Ini K, ini molar gitu ya. Nah, ini kan disederhanakan sehingga satuannya K adalah 1 per S. Gitu. Untuk order kedua berarti V sama dengan K kalikan M molar kuadrat gitu ya. Satuan konsentrasi kan molar. Ini molar per sekon, K kalikan M kalikan M. Nah, sehingga di sini 1 per MS. Dan seterusnya ya. Jadi ini nggak perlu dihafal, ini bisa dicari, dihitung. Yuk, lanjut yang E. Bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi? Nah, persamaan laju reaksi itu bisa ditentukan minimum ada 3 eksperimen. Seperti tabel ini nanti jadinya. Hasilnya disajikan di tabel. Nah, untuk mencari ordernya kita bisa bandingkan antara 2 percobaan. Konstanta yaitu pi. Setelah dicari order reaksi, nah kita baru bisa tentukan konstantanya. Ini ya ada contoh persamaan laju reaksi. Untuk mencari order reaksi NO, kita gunakan data eksperimen yang memuat BR2 yang nilainya tetap. Maksudnya gini. Kita pertama mau cari konsentrasinya si NO. Nah, tadi kan persamaannya itu kan V sama dengan K. Terus ini kan nazatnya adanya NO sama BR2. Ya, tulis gini. Ini enggak tahu ordernya berapa. Kita bandingkan, misal percobaan 1 sama percobaan 2. Percobaan 1 sama 2 itu isinya untuk kecepatannya ini 10, yang kedua 20. Nah, untuk konstantanya kan sama. Untuk NO yang pertama itu 0,1 ini ya, yang kedua 0,2. Kita pangkatkan X, kemudian BR-nya 0,1 sama 0,1. Angkat Y. Nah, ini loh makanya tadi dibilang untuk mencari order reaksi NO gunakan data eksperimen yang memuat konsentrasi BR2 yang nilainya tetap. Maksudnya nilai tetap dari 0,1 jadi 0,1. Gitu. Ya. Nah, karena apa? Lah kalau tetap ini kan bisa disederhanakan toh.
Sehingga didapat gini, setengah sama dengan setengah pangkat X. Nah, dapat ya, jadi X-nya sama dengan 1. Gitu. Jadi nggak usah sekomplit ini, maksudnya bisa dengan cara cepat ini. Kalau BR-nya sama, nah tinggal kita setengah pangkat X sama dengan ini. Nah, tapi sekarang gimana kalau mau cari ordernya BR? Kalau nyari ordernya BR, paling gampang cari NO yang sama. Tapi di sini tidak ada data yang sama. Nah, ya kita buat lagi perbandingan. Tapi jangan dari percobaan 1, 2, karena tadi kita udah pakai untuk NO. Kita pakai percobaan 1 sama 3 misalnya. K, NO, BR. Per K, NO, GR. Ini ya, ikannya sama. Percobaan 1 kecepatannya 10, ketiga 120. Untuk NO-nya 0,1 per 0,3 pangkatkan X. Nah, untuk BR-nya 0,1 sama 0,2 pangkat Y. Tapi kan tadi X-nya udah dapat. Nah, X-nya ini bisa kita ganti 1. Nah, di 1/12 itu sama dengan 1/3 kalikan setengah pangkat Y. Ini jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat Y. Sehingga Y-nya kita dapat 2. Ya, kita udah dapat order reaksi. Untuk yang Y ini untuk BR, yang X ini punyanya NO. Ya, jadi nah, ini di sebelah sini sudah ada perhitungannya juga ya. Cara nyarinya ini sama ya. Nah, sehingga persamaan laju reaksinya jadi kayak apa? V, K, NO, pangkat 1, BR2 pangkat 2. Nah, jika, hati-hati ya, jika data eksperimennya itu waktu, maka nilai V-nya, nah kalau ini tadi kan V, bisa jadi ini diganti dengan T. Kalau T itu nanti kita perbandingannya V itu sama dengan seperti ya. Nah, lanjut dengan teori tumbukan ya. Jadi sebenarnya gini ya. Teori tumbukan itu adalah teori yang menjelaskan pengaruh faktor terhadap laju reaksi. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar reaksi yang punya energi cukup. Nah, maksudnya gini. Jadi kan ini ada materi gitu. Ini kan semua gerak gitu kan. Nah, kalau materimu makin banyak, ya partikelnya banyak, berarti tumbukannya akan lebih banyak terjadi. Gitu ya. Kalau banyak terjadi, berarti nanti, nah ini dibahas dulu ya teori tumbukan. Berdasarkan teori tumbukan, laju reaksi itu bergantung pada 3 hal utama. Nah, frekuensi tumbukannya, maksudnya sering enggaknya, energi partikelnya, berenergi enggak, kuat enggak tumbukannya, dan arah tumbukannya. Nah, nanti ada yang disebut dengan energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi minim yang harus dimiliki reaktan, ya, yang digunakan untuk mengaktifkan kemampuan reaksi sehingga reaktan itu bisa bereaksi. Jadi gini loh, energi aktivasi itu energi paling kecil yang harus dipunya supaya antara partikel itu kalau bereaksi ya menghasilkan reaksi. Jadi kalau misal energimu nggak cukup, berarti itu tidak akan terjadi reaksi kimia, gitu ya. Nah, maka energi aktivasi itu akan bernilai rendah jika terjadi pada suhu rendah. Energi aktivasi akan tinggi, berarti reaksi dapat terjadi pada suhu tinggi. Itu maknanya ya, itu maknanya energi aktivasi gini. Nah, energi aktivasi juga bisa disebut energi penghalang karena harus didorong dulu, ya, harus didorong untuk menuruni bukit sehingga baru bisa berubah menjadi produk. Nah, maksudnya didorong jadi bukit tuh gimana toh? Nah, kemarin kan kalian tahu reaksi eksoterm sama endoterm ya di materi termokimia. Nah, kok bisa jadi eksoendo? Ya itu ya gini. Ini kan ceritanya ada reaktan nih. Terus dia
kedorong sih, didorong. Nah, akhirnya dia jadi produk. Nah, kalau dorongan ini ya, dari reaktan ini kan reaktannya lebih tinggi ya di sini daripada produk. Nah, berarti dia adalah eksoterm. Ingat kemarin delta H itu apa? Delta H itu kan hanya produk kurangi hanya reaktan gitu ya. Nah, jadi dia eksoterm. Nah, sekarang kalau reaktannya lebih rendah daripada produk, berarti dia adalah endoterm. Yang disebut energi aktivasi itu apa? Nah, ini loh, dari puncak sampai ke reaktannya. Nah, ini energi aktivasinya ya. Di sini juga ini juga energi aktivasi itu dari puncak ke asal reaktannya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi tumbukan apa? Yo. 1. Pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Konsentrasi dan luas permukaan berbanding lurus. Kan tadi ada penggambarannya. Kalau makin banyak gini ya, nah ini disebut konsentrasi. Makin banyak partikel, maka memungkinkan tumbukan itu makin sering terjadi. Nah, sekarang kalau luas permukaan. Kalau luas permukaanmu besar, misal luas permukaan besar itu anggap aja gini ya. Nah, itu kan makin terjadi, tempat terjadinya tumbukan itu makin banyak. Ya. Nah, jadi konsentrasi dan luas itu berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Makin besar konsentrasi, makin banyak partikel, sehingga yang saling bertumbukan banyak. Makin luas permukaan bidang, maka makin luas pula bidang sentuh tumbukan, sehingga akan terjadi tumbukan yang lebih banyak. Kemudian tentang suhu. Suhu juga berbanding lurus dengan energi kinetik rata-rata. Semakin tinggi suhunya, berarti semakin tinggi energi kinetiknya juga semakin tinggi ya. Jadi peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik. Lah kalau itu aja, kalau kalian panas-panas kakinya di lantai yang panas, nah kan kalian akan loncat-loncat gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau ada suhu itu akan semakin mengaktifkan ya, energi aktivasinya akan bertambah. Sekarang ada 1, katalis. Mungkin kalian masih asing ya dengan istilah katalis. Katalis itu apa? Katalis itu ada zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Jadi dia juga berupa senyawa kimia, dia bisa mempercepat laju reaksi. Tapi katalis ini nih tidak dapat. Nah, tapi katalis ini, nah ini ya sifatnya. Katalis itu terlibat di reaksi, tapi jumlahnya tidak berubah. Terus dia mempercepat laju reaksi, tapi dia tidak mempengaruhi si produk. Dia bisa menurunkan aktivasi, tapi tidak bisa menurunkan perubahan entalpi. Lah kok malah ditambah katalis kok bisa cepat kalau energi aktivasinya turun. Nah kan gini ya, kalau ditambah katalis itu misal pertamanya naik gini, kalau kasih katalis jadi yang warna biru ini loh, jadi turun. Jadi kayak kalian tuh butuh energi dikit untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah itu kan lebih menguntungkan daripada energi yang banyak untuk mengerjakan sesuatu ya. Jadi untuk ya katalis ini fungsinya untuk hemat energi gitulah. Nah dia menurunkan energi aktivasi. Hanya dapat mengkatalisis reaksi tertentu, enggak semua bisa pakai katalis. Butuhnya cuma sedikit ya. Nah ini yang terakhir nih dapat diracuni oleh zat tertentu. Jadi bisa enggak fungsi nih kalau kemasukan suatu zat. Perhatikan kurvanya ya. Yang biru ini adalah kurva kalau dikasih katalis, yaitu energi aktivasinya turun. Jadi alasan kenapa kalau dikasih katalis itu bisa mempercepat laju reaksi, karena katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah ini nanti bisa dipelajari lain lagi ya. Nah, intinya kita udah belajar seperti itu. Yang lainnya bisa dibaca, ada di rangkuman materi 78. Oke. Nah, kalau kalian mau latihan, ini ada beberapa soal latihan. Menurut teori tumbukan, apakah setiap tumbukan itu akan menghasilkan reaksi? Jelaskan. Nah, jawabannya apa? Tidak. Tidak semua tumbukan itu bisa menghasilkan reaksi ya. Tidak semua tumbukan.
bisa menghasilkan tapi hanya tumbukan efektif yang bisa menghasilkan reaksi. Oke. 2. Berdasarkan teori tumbukan, jelaskan mengapa konsentrasi reaktan dapat mempercepat reaksi. Karena semakin besar konsentrasi reaktan, akan semakin banyak partikel yang bertumbukan. Sehingga apa? Sehingga makin memungkinkan terjadinya tumbukan efektif. Nomor 3, berdasarkan teori tumbukan, jelaskan mengapa luas permukaan dapat mempercepat reaksi. Karena apa? Karena semakin luas permukaan, makin memungkinkan tempat terjadinya tumbukan gitu ya. Maaf ya tulisannya cepet-cepetan ya. Nomor 4, berdasarkan teori tumbukan, jelaskan mengapa suhu reaksi dapat mempercepat reaksi. Kenapa tadi? Karena makin tinggi suhu, semakin tinggi suhu apa? Energi kinetik makin besar. Gambarkan pula diagram pengaruh suhu terhadap energi kinetik. Nah, ya berarti kalau kalian suruh gambarkan pengaruh suhu, tadi di sini nggak ada ya. Nah, untuk suhu ya gini aja. Semakin besar ini misalnya ini suhu gitu kan. Kan gini, EK ini ada rumusnya ya. EK itu sama dengan K kali T. Jadi dia tuh sebanding dengan suhu. Nah, ini suhunya. Ini EK-nya. Seperti itu. Nomor 5, berdasarkan teori tumbukan, jelaskan mengapa katalis mempercepat reaksi. Apa tadi? Katalis mempercepat reaksi karena apa? Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Nah, untuk gambarkan ini kalian bisa melihat di sini ya tadi penggambarannya. Nah, yang ini ya. Nah. Kemudian berikutnya diketahui ya ada reaksi seperti ini, ada konsentrasi awal, tulislah persamaan laju reaksi. Jadi tugas kalian cari ordenya dulu. Nah, ini kita cari dari percobaan 1 dan 2 ya, masukkan angkanya. Oke, jadi didapat bahwa orde Y-nya adalah orde Y itu H2, ordenya 1. Kemudian dari percobaan 1 dan 3 kalian cari orde X, yaitu ordenya NO. Nah, kalau udah dapat hasil akhirnya yaitu seperti ini. Oke. Lanjut. Ada reaksi gas nitrogen oksida dan gas bromin seperti ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Satu-satu nyatakan order reaksi terhadap NO. Kalau nyari NO berarti gampangannya kita nyari yang BR-nya sama besar, yaitu reaksi 1 dan 3. Itu. Dan didapat X-nya adalah ordenya adalah 2. Kemudian kalau nyatakan terhadap BR2 berarti cari yang NO-nya sama, yaitu reaksi 1 dan 2. Oke, dapat ordenya 1.
Kemudian tuliskan persamaan lajunya ya, kita tinggal masukkan tadi X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1 ya. Oke, persamaan sudah. Nyatakan order reaksi total ya, ini 2 ditambah 1 jadi 3. Kemudian tentukan harga dan satuan tetapan jenis K. Nah, kalau menentukan harga K, kita bisa ambil dari salah satu percobaan. Di sini diambil dari percobaan 2. Di percobaan 2 itu kan V-nya 24, untuk NO-nya 0,1, untuk BR-nya itu 0,2. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan reaksinya tadi ya. Nah, sehingga didapat nilai K-nya adalah berapa ini? Oh, ini ya. Ini udah dapat ya. Untuk satuannya kan ini tadi molar per sekon. Di sini kan molar kuadrat, ini molar. Jadi ini disederhanakan ya. Untuk satuan tadi sudah saya jelaskan di depan. Kemudian tentukan harga X. Mana toh X? X itu di sini. Berarti kita mau cari V. Nah, kita bisa tahu karena K-nya kan tadi udah dicari. K-nya kan 12.000. Terus NO-nya masukkan aja. NO-nya ini, BR-nya ini. Ya. Hitung ketemunya 24. Nomor 8. Nah, ini ada data, hati-hati. Ini soal contoh yang berbeda. Ini waktu reaksi. Kalau waktu itu berbanding terbalik ya. Misal ini kan diambil order reaksi terhadap P dulu. Berarti kita mau cari yang Q-nya sama, yaitu percobaan 1 dan 2. Nah, biasanya itu kan V1 per V2 gini. Tapi kalau pakai T itu kan seper V gitu ya. Nah, makanya dibalik. Jangan V1 per V2. Balik ya, ini 1, ini malah 2 dulu. Oke, tinggal kita balik V-nya. Udah dapat nanti X-nya 1. Begitu juga dengan yang Y. Yang Y ini kita mau ambil, nah karena persamaan si P itu beda semua, ya kita kasih persamaan lengkapnya. Kita ini mau ambil dari ini percobaan yang ada angka 5-nya nih 3 ya, percobaan 3 dan 2. Kita ambil dari percobaan itu. Ya, percobaan 2 dan 3, tapi dibalik, ini malah V. Kalau ini tadi kan paham ya, ini dari 1 2 dari 2 3. Terus ini juga 2 3, tapi ini dibalik. Gitu. Percobaan 2 dan 3. Oke, jadi didapat Y-nya adalah 2. Nah, yang ditanyakan apa ini tadi? Harga K. Jika A dan B besarnya, harga K. Berarti harga K kita tulis persamaan lengkapnya. Kita ambil salah satu. Nah, ini diambil dari reaksi percobaan 2. Ya, dapat nilai K-nya 20.000. Terus suruh nentukan kalau laju reaksinya, jika konsentrasi A-nya 0,3, B-nya 0,3, ya cari lagi. Berarti V sama dengan K kalikan. Nah, ini maksudnya P sama Q ya ini ya. P pangkat 1, Q pangkat 2 gitu kan. Ini kan 20.000. P-nya tadi, P-nya adalah 0,3, Q-nya juga 0,3. Berarti 20.000 3 per 10, 3 per 10, 3 per 10. Ini ya, jadi 27 kali 20, 540. Nah, hasil reaksinya seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang nomor 9, ini beda tipe ya. Jika suatu reaksi dinaikkan 2 kali dan B tetap, laju reaksinya jadi 4 kali lebih cepat. Jika A dan B dinaikkan 4 kali, laju reaksinya jadi 64 kali. Dari data tersebut tentukan rumus laju reaksinya. Jadi gini, kita buat aja gini, kayak tabel, kita buat sendiri.
Ini kita buat sendiri. Ini untuk percobaan 1, 2, 3. Bisa percobaan 1 itu kecepatannya ya V. Terus si A, ini si B gitu ya. Ini tetap ini A, ini ya B. Kemudian kalau yang A dinaikkan 2 kali, si B-nya tetap, itu lajunya jadi 4 kali. Terus jika A dan B dinaikkan 4 kali, lajunya jadi 4 kali. Nah, buat gini aja. Jadi kan kita dari percobaan 1 dan 2 ini. Nah, ketemu X-nya. Kemudian ini dari percobaan 2 dan 3 dapat Y. Nah, jadi persamaannya ketemu ini. Itu ya. Ya, semoga bisa